Haleluya. Selamat pagi saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Selamat beribadah kembali dalam ibadah kesucian Korop 1 Jakarta yang ditampilkan secara online melalui YouTube ataupun Facebook Korop 1 Jakarta. Tidak terasa lebih dari 7 bulan kita tidak ada di gereja untuk beribadah. Tetapi puji Tuhan, dengan kemajuan teknologi hari ini yang Tuhan karuniakan untuk kita tetap dapat beribadah di rumah kita masing-masing. Hadirat Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu. Kita percaya bahwa kita masing-masing, di tempat kita masing-masing, dengan waktu ibadah masing-masing, kita akan merasakan hadirat Tuhan. Kita akan mengikuti ibadah ini dengan hati yang benar-benar tertuju kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan menjamah hati kita dan memberkati kehidupan kita. Letnan Jembre Sohoy akan menghabiskan ibadah ini dengan doa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama kita akan tabiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Kami tabiskan ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Pada pagi hari ini Tuhan mengundang kita untuk masuk ke dalam perjamuannya. Berjuta-juta orang sudah datang namun tempatnya masih ada. Apakah kita yang berdosa ini sudah layak masuk ke dalam perjamuannya? Ada kuasa yang amat ajaib dalam darah Tuhan, sehingga kita disucikan dan kita dilayakkan untuk masuk ke dalam perjamuannya. Kita akan medley pujian dalam buku nyanyian Bala Keselamatan nomor 95, 86, dan 210 bersama-sama. Perjamuan Tuhan, berjuta-juta orang sudah datang, namun tempatnya masih ada. Janganlah takut, mari datang sekarang, karena tempatnya tersedia. Marilah, marilah, turutlah perjamuan Tuhan. Sudahkah hatimu suci sedia? Turutlah perjamuan Tuhan. Ada kuasa yang amat ajaib dalam darah Tuhan. Ada kuasa yang amat ajaib, dosaku dihapuskan. Sudahkah kau merasa kuasa Tuhan di dalam hatimu dan jiwa? Sudahkah kau mendapat kesucian oleh Roh Tuhan dan darahnya? Sudahkah kau suci, disucikan oleh darahnya? Sudahkah pakaianmu suci, bersih, disucikan oleh darahnya? Ada kuasa yang amat ajaib dalam darah Tuhan. Ada kuasa yang amat ajaib, dosaku dihapuskan. Sudahkah kau berjalan dengan Tuhan agar disucikan darahnya? Sudahkah kau berpegang pada Tuhan, disucikan oleh darahnya? Sudahkah kau suci, disucikan oleh darahnya? Sudahkah pakaianmu suci, bersih, disucikan oleh darahnya? Ada kuasa yang amat ajaib dalam darah Tuhan. Ada kuasa yang amat ajaib, dosaku dihapuskan. Ada kuasa yang amat ajaib dalam darah Tuhan. Ada kuasa yang amat ajaib, dosaku dihapuskan. Kita orang berdosa sudah disucikan oleh darahnya. Oleh sebab itu, Tuhanlah yang berkuasa dalam hidup kita.
Hidupku bukannya aku lagi, karena ada Kristus yang hidup di dalamku. Dan hidup kita sudah menjadi miliknya untuk selama-lamanya. Kita pujikan pujian ini bersama-sama. Hidupku bukannya aku lagi, di medley dengan Sekarang Ku Milik Yesus. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Haleluya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Haleluya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Sekarang ku milik Yesus, Yesus pun milikku. Bukan untuk sementara, tapi selamanya. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Haleluya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Sekarang ku milik Yesus, Yesus pun milikku. Bukan untuk sementara, tapi selamanya. Sekarang ku milik Yesus, Yesus pun milikku. Bukan untuk sementara, tapi selamanya. Bukan untuk sementara, tapi selamanya. Haleluya. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, terkadang jalan hidup kita tidak selalu mulus. Seringkali damai itu hilang dari hati kita. Terkadang beban dan kesusahan datang di hidup kita. Terkadang pula kita lemah memikul beban yang singgah dalam hidup kita. Tetapi harus kita ingat bahwa ada sahabat yang setia, yang siap memberikan pertolongannya kepada kita ketika kita membawanya dalam doa. Setelah pujian nomor 194, Ibu Patricia akan menyampaikan kesaksiannya untuk kita semua. Ada sebab seperti Yesus yang menghapuskan dosa. Betapa mulia membawa semua dalam doa. Seringkali damai hilang, terbeban banyak susah.
Selamat pagi saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini saya patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan mengizinkan kembali saya untuk bersaksi. Mengizinkan saya untuk menyaksikan kepada teman-teman seiman, kepada saudara-saudara seiman, bagaimana Tuhan begitu cakap memelihara kami, anak-anak Tuhan yang berserah dan bersandar kepada Tuhan. Saya mau menceritakan bagaimana pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan saya dan keluarga di masa sulit. Keadaan negara yang sedang tidak menentu, penyakit COVID-19 yang sangat terkenal di tahun 2020. Keadaan mencekam di seluruh dunia, mengkhawatirkan. Kerusuhan di Jakarta yang baru-baru ini yang sungguh merugikan, anarkis, sangat menakutkan. Sebagai manusia awam, saya sungguh takut. Saya bilang sama Tuhan, saya berdoa, Tuhan aku gak mengerti. Aku gak tahu bagaimana nanti ke depannya. Kita ini bagaimana Tuhan, apa yang Engkau inginkan bagi kami. Aku gak ngerti. Cuma satu hal yang aku tahu Bapa, bahwa Engkau pasti akan selalu besertaku dengan keluargaku, beserta dengan orang-orang yang kukasihi, beserta dengan anak-anak Tuhan, dimanapun mereka berada. Puji Tuhan, Tuhan menjawab iman percayaku. Suamiku boleh tetap diberkati, keluargaku boleh tetap diberkati, suami dalam pekerjaan pun dia tetap diberkati walau kadang-kadang WFH. Tapi puji Tuhan, Santuk tetap boleh berada dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Lalu anak-anak sekolah online, yang pertama-tama saya berpikir, saya takut, aduh bisakah mereka, mengertikah mereka jika guru hanya menerangkan lewat video atau lewat Zoom. Tapi sekali lagi Tuhan menjawab iman percayaku, sehingga anak-anak boleh hari demi hari yang tadinya aku khawatir mereka nggak bisa, nggak ngerti secara online, tapi puji Tuhan mereka bisa menjalankan proses belajar tersebut dengan nilai yang cukup baik. Itu pun saya percaya bahwa penyertaan Tuhan ada bersama dengan mereka. Lalu saya mulai Agustus 2020 kemarin harus masuk kantor setiap hari. Walaupun tidak full sampai jam 5 sore memang, tapi kami setiap hari harus masuk ke kantor. Nah, kembali khawatir, aduh Bapak gimana ya, naik apa, terus takut kan karena COVID masih di luar sana. Tapi sekali lagi Tuhan besertaku, sekali lagi Tuhan menyertaiku, sehingga ada saja solusinya yang Tuhan berikan kepadaku, bahwa semua ketakutanku itu, jika aku berharap dan berserah kepada Tuhan, Tuhan mampu menyelesaikannya. Lalu berkat-berkat pun Tuhan sediakan buat aku dan keluarga. Kami tidak pernah kekurangan, puji Tuhan, berkat selalu ada. Jadi marilah kita tetap bersandar, berpegang terus kepada Tuhan kita Yesus Kristus, supaya semua berkat, kekuatan, kesehatan tetap mengikuti kita. Di masa-masa sulit sekalipun, kita punya Allah yang berkuasa, kita punya Allah yang luar biasa. Sekian kesaksian saya pada pagi hari ini, kiranya boleh tetap menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Haleluya. Kita bersyukur karena indah dan ajaib segala karyanya dalam hidup kita. Kasih, keselamatan, pertolongan, dan cintanya yang tidak terhingga dalam hidup kita. Oleh sebab itu, kita mau sampaikan ucapan syukur kita melalui pujian nomor 28, dan persembahan syukur kita pada pagi hari ini dapat diberikan melalui transfer ke nomor rekening yang sudah ada di layar saudara-saudari sekalian. Yesus Tuhanku, indah dan ajaib segala karyanya, indah bagi hidupku, kini
sampai selamanya. Mulia segala kasih-Nya padaku, mulia keselamatannya bagiku, mulia pertolongannya bagi yang berdosa, diriku juga. Syukur Ia mau jadi Tuhanku, syukur mampulah jadi sahabatku, syukur bagi cintanya yang tidak terhingga bagiku juga. Syukur Ia mau jadi Tuhanku, syukur mau pula jadi sahabatku, syukur bagi cintanya yang tidak terhingga bagiku juga, yang tidak terhingga bagiku juga, yang tidak terhingga bagiku juga. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengar suara Tuhan. Kita mau menyembah Dia dengan pujian nomor 114. Kita punya Tuhan yang selalu ingat kepada kita hamba-Nya, yang selalu mau dengar doa kita asalkan kita mau mencari Dia dan datang kepadanya. Hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman itu tidak lalu dengan sia-sia, tetapi boleh tertanam di dalam hati kita dan berbuah dalam hidup kita. Ya Tuhan, janganlah lalu dengar doaku.
Saudara-saudara jemaat Korop 1 Jakarta yang diberkati oleh Tuhan, tibalah kita pada satu kesempatan yang indah untuk bersama-sama. Saya mengajak kita semua untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena saya percaya sebagai umat-umat Tuhan, firman Tuhan adalah kekuatan kita untuk menjalani kehidupan kita. Namun sebelumnya mari saya ajak kita semua untuk berdoa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan karena kami percaya bahwa kehidupan kami sampai pada hari ini ada dalam tangan Tuhan. Kami meyakini dan kami bersyukur Tuhan karena Tuhan masih berikan kami kekuatan. Tuhan masih jaga pelihara hidup kami dan ini menjadi satu bukti bahwa Allah mengasihi kami. Tiba saatnya bagi kami Tuhan pada pagi hari ini untuk mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Mari kuasai hati, jiwa dan pikiran kami Tuhan. Sehingga ketika benih-benih firman Tuhan itu ditaburkan, kami merasakan, kami meresponnya dan kami memberi hati yang terbaik. Sehingga firman Tuhan dapat menjadi kekuatan bagi kami semua pada hari ini. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari saya mengajak kita semua untuk melihat satu pembacaan firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Lukas 22 ayatnya yang ke-39 sampai ayatnya yang ke-46. Injil Lukas 22 ayatnya yang ke-39 sampai dengan ayatnya yang ke-46. Saya bacakan bagi kita sekalian. Di Taman Getsemani. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Ayat yang ke-46 katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya bersyukur karena mendapat kesempatan untuk bersama-sama dengan jemaat sekalian untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17 merupakan salah satu ayat di dalam Alkitab, merupakan ayat yang paling tegas, paling singkat, tetapi maknanya begitu luar biasa. Ayat ini berkata, "Tetaplah berdoa." Oleh karena itu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada kesempatan ini saya mengajak kita semua sebagaimana tadi pembacaan yang sudah kita saksikan atau kita dengarkan bersama adalah bagaimana kita melihat dimensi doa dari apa yang Yesus lakukan ketika situasi, ketika kondisi yang dialami di dalam nas sebelumnya mencerminkan atau menggambarkan satu keadaan yang begitu sulit bagi Yesus sendiri. Kenapa saudara? Karena nas sebelumnya menceritakan bahwa Yesus akan diserahkan, Yesus akan ada dalam satu kondisi yang cukup berat. Bahkan saya mau katakan ini adalah satu titik terendah dari kehidupan Yesus sebagai seorang manusia, karena dia akan ada dalam satu penderitaan yang mengharuskan dia kehilangan nyawanya. Kita tahu bersama saudaraku yang diberkati oleh Tuhan bahwa ketika Yesus telah mengetahui bahwa pada akhirnya dia harus diserahkan, ada waktu yang luar biasa di dalam pembacaan yang baru kita dengarkan tadi, yaitu di bawah perikop di Taman Getsemani. Kalau berbicara di Taman Getsemani, saya percaya bahwa kita sudah mengetahui
apa yang terjadi di sana? Yaitu Yesus berdoa dengan murid-muridnya. Dan melalui kesempatan ini saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari nas ini akan membimbing saya dan saudara-saudara sekalian untuk melihat satu perspektif doa, satu makna doa, satu esensi doa yang dapat kita lihat dari peristiwa di Taman Getsemani ini. Peristiwa yang pertama atau bagian yang pertama yang ingin saya bagikan kepada saudara-saudara sekalian adalah sebagaimana di dalam ayatnya yang ke-39. Di sana dikatakan, lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Bagian yang pertama saudara dari peristiwa ini dapat kita lihat bahwa doa bagi Yesus adalah sebuah kebiasaan. Doa adalah sebuah habitat, adalah sebuah hal yang sudah ada dalam kehidupan Yesus. Karena kenapa? Ada kalimat di sana dikatakan sebagaimana biasa. Sebagaimana biasa mengarahkan kita untuk melihat bahwa Yesus adalah pribadi yang berdoa. Kehidupan Yesus dibangun atas satu situasi, atas satu kebutuhan dasar, yaitu dia harus berdoa kepada Bapanya. Menarik sekali saudara ketika saya renungkan kata sebagaimana biasa. Ini menunjukkan bahwa Yesus ke Taman Getsemani bukan semata-mata karena dia akan diserahkan kepada penderitaan atau dia akan mengalami penderitaan. Dia tidak datang ke Getsemani untuk berdoa karena dia tahu bahwa dia akan disalibkan. Tidak saudara. Kalimat ini menegaskan bahwa Yesus membangun kebiasaan doanya bukan berdasarkan situasi yang sedang dia alami. Bukan karena dia akan diserahkan untuk dibunuh. Tetapi dia datang ke Taman Getsemani karena dia menyadari bahwa doa adalah satu hubungan yang begitu intim antara dia dengan Bapanya. Satu buku yang menarik yang pernah saya baca saudara, dan buku ini cukup berbeda dari buku-buku doa yang lain. Karena kenapa buku ini mengatakan bahwa doa adalah satu situasi di mana kita dan Bapa kita, roh kita dan roh Bapa kita dan roh Allah menyatu. Ini satu poin yang sangat luar biasa saudara. Yang mana berbicara tentang doa atau ketika kita berdoa adalah berbicara tentang roh kita dan roh Allah menyatu. Ini sesuatu hal yang luar biasa, yang kalau kita pahami atau kita maknai dalam kehidupan kita, bahwa doa adalah sebuah keadaan, sebuah waktu atau sebuah kondisi di mana atmosfer sorgawi itu dinyatakan Allah dalam hidup kita, maka ini menjadi hal yang luar biasa. Atau dengan kata lain juga saya mau katakan adalah ketika kita berdoa, maka Tuhan yang datang dalam kehidupan kita. Bukan hanya kita yang datang kepada Tuhan, tetapi Tuhan sendiri yang datang menjumpai kita. Sehingga Yesus menjadikan doa adalah kebiasaannya, menjadi sebuah hal yang sudah menjadi gaya hidupnya. Pertanyaan bagi kita sebagai orang-orang percaya, bagaimana dengan kehidupan doa kita? Apakah hari-hari ini kita hanya berdoa karena kita ada dalam kondisi-kondisi yang berat? Apakah hari-hari ini kita berdoa kepada Tuhan mungkin karena situasi yang ada saat ini? Mungkin karena pandemi COVID-19 yang tidak kunjung selesai, khususnya di Jakarta ini, sehingga kita semakin gencar berdoa. Melalui bagian ini saudara yang diberkati oleh Tuhan, Alkitab firman Tuhan mengajak saya dan saudara semuanya untuk memiliki konsep yang benar. Adalah kalau kita berdoa, itu adalah jadi satu kebiasaan kita. Itu adalah satu kebutuhan kita kepada Tuhan. Karena kita tahu ketika kita berdoa, sebenarnya Allah yang datang dalam kehidupan kita secara spiritual. Itu pula yang dilakukan Yesus di dalam peristiwa di Getsemani ini. Dan yang kedua saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita mau belajar dari apa yang Yesus sudah alami, di sana saya mencatat saudara bahwa di dalam ayatnya yang ke-43, di sana dikatakan, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya
untuk memberi kekuatan kepadanya. Saudara, saya menemukan bagian ini dan betapa saya diberkati, karena saya menemukan bahwa ketika Yesus berdoa, ada malaikat yang datang memberi kekuatan kepadanya. Ketika Yesus bertelut, bahkan Alkitab mencatat bahwa hatinya begitu sedih, sehingga kesedihan itu tampak seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Artinya ketika Yesus datang kepada Bapaknya, ada satu kondisi, ada satu situasi yang benar-benar Yesus berada di titik terendah dari kehidupannya. Dan kabar baik, saudara, di dalam ayat yang ke-43 di sana dikatakan, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Dengan kata lain, jemaat-jemaat Korop 1 Jakarta yang diberkati oleh Tuhan, saya mau katakan kepada kita semua bahwa doa adalah pintu bagi kekuatan dari Allah untuk datang kepada atau ke dalam kehidupan kita, umat-umat Tuhan. Adalah ketika kita berdoa, maka itu merupakan satu gerbang di mana Allah dengan kekuatan kuasanya datang dalam kehidupan kita. Allah tidak hanya hadir, tetapi kehadiran Allah juga disertai dengan kekuatan bagi umat-umatnya. Itu pula yang dialami oleh Yesus Kristus ketika dia berdoa, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Di sana malaikat datang memberi kekuatan kepada dia. Malaikat datang bersama-sama dengan kuasa daripada Allah, otoritas daripada Allah untuk menopang situasi, kondisi yang dialami oleh Yesus Kristus. Sebagaimana kita semua percaya, kita beriman bahwa Yesus adalah manusia sejati adanya. Dia juga merasakan kekhawatiran, dia juga merasakan ketakutan, dia juga merasakan penderitaan. Dia tahu apa itu sakit, dia tahu itu apa situasi yang membuat hatinya tidak tenang. Dan ketika dia berdoa, ada kekuatan dari Bapaknya yang datang dalam hidupnya. Kiranya ini menjadi satu kekuatan iman bagi kita orang-orang percaya. Adalah ketika kita bertelut untuk berdoa, maka saat itu juga kita mendapat kekuatan daripada Allah. Ketika kita datang membawa semua pergumulan hidup, ketakutan, kekhawatiran, kekecewaan, apapun itu kepada Tuhan dalam doa kita, maka saya mau katakan saat itu juga Tuhan memberikan kita kekuatan karena kita berdoa. Bagian yang kedua ini, saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya mengajak kita semua untuk mari melihat kehidupan doa kita. Ada begitu banyak orang-orang hari-hari ini karena situasi yang begitu sulit. Ada begitu banyak orang-orang hari-hari ini karena keadaan yang begitu menghimpit kehidupan, sehingga nyaris tidak lagi bisa berdoa kepada Allah. Tetapi ada kabar baik bagi kita semua, khusus bagi jemaat Korop 1 Jakarta. Apapun kondisi hidup kita, ketika kita datang kepada Tuhan, sesulit apapun itu, Tuhan menjanjikan kekuatan. Sebagaimana dia nyatakan ketika Yesus berdoa kepada Bapa. Kiranya ini juga menjadi bagian kita ketika kita tetap setia berdoa kepada Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 17 tadi berkata, tetaplah berdoa. Cukup tegas, saudara, mengajak saya dan saudara semua untuk tetap berdoa apapun kondisi dan situasi yang ada. Dan bagian yang terakhir yang ingin saya ajak kita renungkan mengenai kehidupan doa dari Yesus Kristus, sebagaimana kita bisa lihat di dalam ayatnya yang ke-42. Di sana dikatakan, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, jemaat Korop 1 Jakarta, bagian yang ketiga atau bagian yang terakhir dari perenungan firman Tuhan pada kesempatan ini adalah mau memberikan pengajaran berdasarkan apa yang Yesus lakukan ketika dia berdoa. Doa merupakan satu pengakuan tertulus kepada Allah, dan itu yang Yesus lakukan. Dia menceritakan segala apa yang dia rasakan.
Bahkan dia membuat satu penawaran dengan bapaknya. Dia katakan, kalau bisa, kalau boleh, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Artinya Yesus mau katakan kepada bapaknya, Bapa, kalau boleh jangan aku yang menanggung penderitaan ini. Jangan aku tidak sanggup, mungkin dengan bahasa saya seperti itu, saudara. Dan ini merupakan satu ungkapan tulus dari Yesus kepada Bapaknya, bahwa tanggung jawab ini merupakan tanggung jawab yang berat. Bahwa untuk harus mati, disalibkan untuk menebus dosa umat manusia, itu merupakan satu tugas yang tidak mudah. Sebagai manusia sejati, Yesus dihinggapi rasa takut, kekhawatiran yang hebat, saudara. Sehingga dia harus datang kepada Bapaknya, dan dia harus mengutarakan itu semua kepada Bapaknya. Tetapi ada satu bagian yang hebat, saudara. Dari bagian ini ada satu kalimat yang Yesus katakan, yang saya percaya ini sebuah kalimat yang sangat powerful. Merupakan satu kalimat yang kalau menurut perspektif atau cara pandang saya, adalah salah satu bentuk Yesus menyerahkan hidupnya total kepada Tuhan. Penyerahan Yesus secara total atas kehendak dari Bapaknya. Di sana dia katakan, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika Yesus sudah menyampaikan kerinduannya, penawarannya kepada Bapaknya agar jangan penderitaan itu ia yang menanggung, tetapi di ujung dari kalimatnya, dia menyadari kemahakuasaan Bapaknya. Dia menyadari bahwa mati, disalibkan, menebus dosa umat-umat manusia adalah tanggung jawab yang mulia yang harus diambilnya, yang harus dilakukannya. Sehingga dia bisa berkata, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak-Mu yang terjadi. Ini menegaskan kepada saya dan saudara-saudara sekalian, bahwa Allah yang berdaulat atas kehidupan kita. Segala kondisi-kondisi yang terjadi adalah karena seizin Tuhan. Segala kondisi atau kesulitan-kesulitan khususnya yang sedang kita alami hari-hari ini, saudara, kita tidak tahu sampai kapan pandemi COVID-19 ini akan terus terjadi. Ini masih menjadi satu tanda tanya sampai kapan. Tetapi saya mau katakan, berdasarkan tuntunan bagian ini, bukan kehendak kita yang jadi, bukan mau kita yang jadi, tetapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas bangsa kita, atas dunia ini, khususnya dalam menghadapi pandemi COVID-19. Tetapi saya mengajak kita semua untuk memegang teguh janji Tuhan. Dalam bagian-bagian lain Alkitab berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kepada Tuhan. Dalam bagian yang lain juga Alkitab memerintahkan saya dan saudara untuk menerima satu situasi apapun itu dengan syukur kepada Tuhan, dan tetap percaya dan semakin menguatkan kepercayaan kita di tengah-tengah keadaan yang terjadi. Dan saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada akhirnya kita lihat bersama-sama betapa Yesus membuktikan bahwa kemenangan itu menjadi bagiannya karena ketaatannya kepada Tuhan. Pada akhirnya saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya mengajak kita semua dalam situasi-situasi yang ada saat ini, walaupun sulit sekalipun, walaupun berat sekalipun, walaupun ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang sulit untuk kita pikirkan, saya mengajak kita semua untuk kembali kepada Tuhan, untuk kembali menaruh percaya kita bahwa Tuhan tetap menolong kita, bahwa Ebenezer, dia tetap Allah yang menyertai kita sampai Maranatha, dia datang yang kedua kalinya. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian melalui perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. 3 hal utama yang sudah disampaikan kiranya dapat kita lakukan dalam hidup kita. Yang pertama, bahwa doa akan menjadi sebuah habit atau kebiasaan untuk kita. Yang kedua, doa akan menjadi sumber kekuatan untuk hidup kita. Dan yang terakhir,
doa menjadi ungkapan hati yang tulus. Sudah lama sekali rasanya kita tidak bisa datang ke altarnya untuk berlutut dan berdoa. Tetapi pada pagi hari ini saya mengundang saudara-saudara sekalian yang rindu datang ke altarnya untuk berlutut dan berdoa dalam hati masing-masing di tempat kita masing-masing. Kita mau merasakan hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Sebuah lagu yang mengatakan In Christ Alone akan mengiringi kita untuk datang dan berdoa secara pribadi dengan Tuhan. Lagu ini mengatakan hanya di dalam Yesus kita dapat menemukan pengharapan. Karena Dia adalah kekuatan kita melalui badai dan cobaan. Betapa tinggi kasih-Nya, betapa dalam damai-Nya. Dia adalah segala-galanya dalam hidup kita. Hanya di dalam kasih Yesus kita tetap tinggal dan berharap kepadanya. In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my soul. This cornerstone, this solid ground. Through the fiercest drought and storm, what aid of love, what depth of peace, when fears are still, when striving cease, my comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. Musik akan mengiringi kita. Kita bisa datang ke hadirat Tuhan. Berlutut di tempat kita masing-masing. Kita membawa ungkapan hati kita, doa kita kepada Tuhan. In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my soul. This cornerstone, this solid ground. Through the fiercest drought and storm, what aid of love, what depth of peace, when fears are still, when striving cease, my comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. What aid of love, what depth of peace, when fears are still, when striving cease, my comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. Here in the love of Christ I stand. Mari saya ajak kita semua untuk berdoa. Kita berdoa. Terima kasih banyak Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami untuk bersama-sama boleh merenungkan firman Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga karena teladan Yesus Kristus menjadi kekuatan kami untuk menjalani hari-hari kami di tengah-tengah situasi yang ada saat ini. Kalau hari-hari ini Tuhan ada di antara kami umat-umat Tuhan yang mengalami kekhawatiran, ketakutan, kekecewaan karena situasi yang terjadi. Kami hanya datang kepada Tuhan kami yang benar, seraya memohon pertolongan Tuhan dinyatakan atas hidup kami. Kami datang membawa hati, jiwa, pikiran, kondisi, keadaan kami kepada Tuhan. Dan dengan iman kami percaya bahwa kekuatan kami datangnya daripada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Hamba berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan, Korop 1 Jakarta dimanapun berada Tuhan.
dalam semua kondisi apapun yang mereka sedang alami hari ini. Kami mau percaya, hamba mau berdoa dalam nama Yesus, Kau topang kehidupan mereka. Kau kuatkan mereka Tuhan dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah keadaan yang sulit saat ini. Terima kasih banyak Bapa di sorga, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Saudara-saudari sekalian, mari kita akhiri ibadah kesucian pada pagi hari ini dengan sebuah lagu yang berjudul Doa Kami. Keadaan negeri kita, bangsa kita hari ini tidak kunjung membaik. Pandemi masih belum selesai, ditambah lagi demo-demo yang berjilid-jilid yang membuat kita khawatir dan takut. Mari saudara, melalui lagu ini kita sampaikan doa kita kepada Tuhan untuk negeri kita. Kiranya Yesus menjamah dan memberkati Indonesia. Kiranya Tuhan Yesus memulihkan keadaan negeri kita dari pandemi ini dan memulihkan keadaan negeri kita supaya selalu aman, damai, dan tidak ada lagi adu domba dan hidup rukun berdampingan dengan keberagaman. Mari kita pujikan lagu ini sebagai ucapan doa kita untuk Indonesia. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kesucian virtual Korop 1 Jakarta pada hari ini. Dan mari saya ajak kita semua untuk bersama-sama menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berhari Minggu dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan kita semua. Haleluya.